Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Andiani. Saya mahasiswa PGSD dari unit 2 semester 5. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra SD kelas tinggi, yang dimana saya akan membawakan materi yang berjudul yaitu strategi meningkatkan kemampuan menulis. Nah, yang pertama yaitu strategi meningkatkan kemampuan menulis. Keterampilan menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan secara langsung dengan pihak yang lain. Sedangkan menuangkan buah pikiran ke dalam bahasa tulis melalui kalimat yang dirangkai secara utuh, jelas, sehingga dapat dikomunikasikan kepada pembaca dan dengan berhasil. Dapat disimpulkan bahwa menulis adalah proses mengutarakan pikiran, perasaan, penginderaan, khayalan, kemauan, keyakinan, dan pengalaman yang disusun dengan lambang-lambang grafik secara tertulis untuk tujuan berkomunikasi. 1. Strategi meningkatkan kemampuan menulis. Poin pertama yaitu A. Sampaikan dengan sederhana. Kendala umum yang dihadapi para penulis awal adalah kesulitan merangkai kalimat menjadi sebuah kalimat yang bermakna. Mengapa? Karena dalam menuangkan gagasan, kita biasanya sudah berpikir keras untuk memilih kata-kata yang indah, berirama, penuh bunga-bunga layaknya pujangga. Secara tidak sadar, kita sudah mempersulit diri sendiri, padahal menulis pada dasarnya mirip dengan orang berbicara. Tujuannya adalah membuat orang langsung memahami gagasan apa yang kita sampaikan lewat tulisan. Gunakan kata-kata sederhana, kalimat-kalimat pendek yang lugas. Kamu perlu tahu, kebiasaan orang mengkonsumsi informasi cenderung scanning ketimbang reading. Orang akan men-scan kata-kata yang penting. Ingat, prinsip menulis adalah KISS, yaitu kependekan dari Keep It Simple and Short, yang bermakna yaitu sederhana, mudah, dan dapat dipercaya atau mudah dipahami. B. Yaitu menulis sehari-hari. Jadikan menulis sebagai kebiasaan. Ceritakan apa yang kamu anggap menarik dalam sehari-hari, misalnya pengalaman bertemu seseorang yang kamu kagumi, mempelajari teknik baru yang ada seperti bermain basket. Terus, sebuah proses prakarya memulai saja dengan tulisan ringan, bentuk tipis atau tulisan esai singkat. Anggap saja menulis buku harian, biarkan mengalir apa adanya. Atau bisa juga sedang merangkum buku pelajaran biasa dengan menyimpulkan poin-poin untuk mempermudah kegiatan belajar. Terlebih dengan materi pelajaran yang cukup banyak, cara ini selain meningkatkan keterampilan menulis, juga menerapkan tips mensukseskan menghadapi tes yang cukup ampuh. Yang selanjutnya yaitu banyak membaca. Dari membaca, kita bisa mendapatkan referensi, bukan hanya terkait materi apa yang kita bahas, tetapi dapat juga belajar bagaimana merangkai kalimat yang efektif, efisien. Dari membaca juga bisa mempelajari berbagai gaya penulisan. Itu akan sangat membantu mengembangkan gaya penulisan kamu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu eksplorasi ide. Jangan pernah takut kehabisan ide. Buktinya, selalu ada buku-buku baru yang diterbitkan.
artikel-artikel yang menarik yang disebarkan, munculnya para penulis baru yang datang dari berbagai latar pendidikan, termasuk para penulis sekaligus para yang menjadi blogger yang kini mulai menjadi profesi. Hampir semua orang, baik wanita ataupun pria, memiliki blog pribadi dengan hasil tulisan sendiri. Juga menjadi salah satu cara meningkatkan keterampilan menulis atau menjadi ide menulis blog. Yang selanjutnya adalah pribadi dengan hasil tulisan sendiri juga dapat salah satu cara meningkatkan keterampilan menulis atau ide untuk menulis blog. Ada pepatah yang bilang, "There is nothing new under the sun." Artinya tidak ada hal yang benar-benar baru di dunia ini. Tantangannya bagi penulis adalah bagaimana menciptakan rasa baru dalam tulisannya. Ada banyak cara mengeksplorasi ide-ide, bisa dengan teknik mengidap, school staring, atau dengan membuat pohon ide. Cara memperkaya ide dengan mind mapping lebih banyak dilakukan. Selain mengasah kemampuan, juga bisa membuat inovasi terbaru pada suatu objek. Cara seperti cukup efektif untuk meningkatkan keterampilan menulis yang tak biasa. Minat feedback. Untuk saran profesional, kamu bisa minta bantuan orang yang kamu anggap mahir dalam menulis. Bisa juga mengikuti workshop penulisan, tapi bisa juga feedback yang kamu butuhkan adalah pembaca yang menjadi target audiens kamu. So, jangan ragu mempostingnya melalui sosial media. Bila kamu tidak yakin orang bisa berkomentar jujur, buatlah tulisan dengan menggunakan nama lain. Atau yang di sini yang disarankan oleh profesional, yaitu kamu meminta saran langsung kepada penulis yang memang benar-benar profesional atau penulis yang memang betul-betul namanya sudah banyak dikenal oleh people atau orang-orang banyak di dalam dunia maya ataupun di dunia nyata. Nah, bisa juga kamu mengikuti workshop penulisan yang dimana di dalam workshop tersebut kamu diajarkan bagaimana cara gaya penulisan baru, cara menyisipkan rasa-rasa di dalam tulisan kamu itu bagaimana, cara bagaimana kamu bisa mengemas tulisan-tulisan kamu itu sedemikian rupa sehingga menjadi yang lebih menarik dan menjadi lebih tertarik seorang pembaca untuk mengunjungi blog atau untuk mengunjungi akun sosial media kamu. Nah, jika feedback kamu yaitu audiens atau pembaca, maka jangan ragu untuk mempostingnya. Mau berapa kali, berapa banyak, berapa juta kali kamu mempostingnya, jika memang tujuan kamu adalah people yang ada di luar sana, maka jangan ragu untuk mempostingnya terus menerus. Nah, jika masih tidak digubris, maka ada kalanya tujuan tulisan kamu akan dilihat oleh orang banyak, akan disukai oleh orang banyak, dan akan dikomentari oleh orang banyak. Nah, bila kamu tidak yakin orang akan berkomentar kamu atau orang akan berkomentar dengan tulisan atau karya kamu dengan jujur, maka kamu bisa menggunakan nama palsu atau nama-nama kiasan seperti rintikan sendu, semburat rindu, rintikan senja, suara hati senja, atau kata-kata senja, dan lain sebagainya. Maka orang tersebut tidak akan mengetahui bahwasannya penulis ya di balik kata-kata tersebut itu adalah kamu, dan kamu juga bisa lebih menarik orang banyak dengan nama yang telah kamu ubah atau tidak dengan nama kamu sendiri. Maka dari itu orang akan lebih jujur dalam berkomentar
terhadap postingan kamu, sehingga kamu bisa membenahi diri dengan bagaimana yang kamu anggap benar dan dengan bagaimana yang kamu anggap sebagai masukan yang baik dari good people atau dari toxic people itu sendiri. Nah, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.